三玄变差了许多。他似乎是某种秘法，虽然宗府必听我。 蓄力发力，Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang di dunia BTTH yang sekarang sudah memasuki episode ke-29 season ke-5. Setelah pemberontakan api hati yang jatuh di Menara Pemurnian Ki sebelumnya itu dan para murid yang bersiap untuk menyambut kompetisi papan peringkat, kini hari dimulainya kompetisi akan segera dimulai, ditandai dengan berkumpulnya para siswa di sekitaran arena pertandingan, termasuk Xiaoyan dan juga Gerbang 4. Sun Er memberitahu Xiaoyan jika kompetisi ini lebih besar dibandingkan dengan kompetisi yang untuk masuk ke Akademi Dalam. Hal itu dibenarkan oleh Xiaoyan yang tak bisa atau enggak ia masuk ke jajaran ke-10 papan peringkat teratas. Sementara Hujia menyayangkan dengan kemampuan yang Sun Er miliki, ia tidak ikut serta. Bukannya itu semata-mata membuang kesempatan yang bagus. Nah, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan kelompok dari Lin Suya, Han Yu, dan juga Yan Hao. Xiaoyan. Kemudian Lin Suya berkata, ia tidak berharap jika ia akan bertabrakan di awal kompetisi besar ini dengan Xiaoyan. Akan sangat memalukan jika hal itu terjadi. Senior Lin adalah urutan kedua dalam daftar peringkat kuat Akademi Dalam. Jumlah orang yang ia bisa saingi tentunya hanya bisa dapat dihitung dengan jumlah tangan saja. Jika kita bertemu di awal kompetisi, maka justru Xiaoyan lah yang dikatakan tidak beruntung. Lin Suya cukup gelisah dengan kemampuan Xiaoyan, apalagi masalahnya Lin Suya mengagumi kecepatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Kemudian Lin Suya mengatakan kepada Xiaoyan bahwa dia pernah sekali lagi berkunjung ke tempat binatang itu berada. Akan tetapi, pada saat itu binatang buas tersebut semakin tidak normal, tidak seperti pada saat pertama kali kita bertemu. Pada awal pertemuan keduanya itu, kekuatan garis keturunan dan juga kekerasan liarnya tiba-tiba diaktifkan. Jika bukan karena kami melarikan diri dengan cepat, maka aku sangat khawatir tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Perkataan itu pun langsung diafirmasi oleh Yan Hao. Kemudian tiba-tiba lagi datang sekelompok dengan aura yang mencekam, yaitu kelompok dari Liu Qing sang tirani. Yang sebelumnya Xiaoyan diperingati Lin Suya jika di kelompok Liu Qing terdapat banyak murid yang menempati papan peringkat teratas. Liu Qing berkata bahwa akhirnya kami bertemu. Aku sudah lama menunggu kedatangan untuk hari ini, yang langsung dibalas santai oleh Lin Suya. Semoga dalam pertemuan kali ini Liu Qing lebih beruntung. Sementara Liu Pei juga menatap Sun Er dengan tatapan sinisnya. Ia sangat ingat jelas tamparan manja yang mendarat di pipinya, yang diteruskan dengan kata-kata provokatif dari Yoseng kepada Xiaoyan untuk menjaga perilaku sang gadis kecilnya. Dengan tenang, ia meyakinkan Sun Er jika ia akan membalas perlakuan dari Yoseng di dalam arena pertandingan. 的话，我不介意帮你管教一下。萧炎， Baru setelah Xiaoyan meyakinkan Sun Er, kemudian para tetua pun berdatangan. Kemudian tetua pertama Suqian memimpin jalannya pertarungan dan menyuruh beberapa murid peringkat kuat untuk segera masuki arena pertandingan untuk mengambil undian nomor yang menentukan lawan mereka. Sedangkan untuk aturannya sama seperti dahulu, lawan ditentukan dengan membagi dua kelompok biru dan juga merah dari 50 peserta. Para murid itu pun langsung turun ke dalam arena pertandingan untuk mengambil nomor undian.
Diawali dengan Liu Qing dengan doki kejamnya yang langsung mendarat ke arena yang langsung menimbulkan debu berterbangan. Disusul dengan Lin Suya dengan kemampuan doki yang sangat lembut mengendalikan udara layaknya ia berjalan di atas udara yang disambut sorak-sorak meriah dari para penonton. Kemudian Lin Suya pun langsung mendarat di atas arena yang langsung bersampingan dengan Liu Qing. Sementara Xiaoyan yang biasanya acuh tak acuh kini ia menunjukkan gerakan 3000 petirnya yang secara tiba-tiba langsung berada di arena yang membuat para murid lainnya pun melongo. Sementara para tetua dan tetua Sukian bertanya-tanya dari manakah bocah itu mendapatkan teknik dari paviliun petir angin, hingga terdengar nyanyian seorang anak yang mengendarkannya yang langsung berselancar di batu menuju arena. Bagi murid lama seperti Liu Qing, mereka tahu jika gadis itu adalah monster yang menakutkan di akademi dalam. Sembari melangkah mundur karena ketakutan, langkah Jian pun langsung tertuju ke arah Xiaoyan, langsung melaporkan jika pil dangwanya sudah habis. Kemudian tetua pertama memberi petunjuk dan juga panduan kepada para peserta yang mengikutinya dan berharap agar semua orang dapat melakukan yang terbaik dan tidak mencederai lawan tandingnya dengan sangat fatal dalam kompetisi ini. Oleh sebab itulah masing-masing orang harus mengukur batas kekuatannya saat bertarung agar tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian ia mempersilahkan para peserta untuk mulai mengambil undian mereka masing-masing. Ketika itu, Xiaoyan melihat sosok Bai Cheng yang melihatnya dengan penuh dendam. Sebelum ia mengemukakan harapan agar Xiaoyan mengambil nomor yang sama dengan Liu Qing. Akan tetapi nomor yang diambil Xiaoyan sama persis seperti milik Bai Cheng. Usai mengambil nomor undian dan mendapatkan peringatan dari teman-temannya untuk berhati-hati kepada Bai Cheng, mengingat ketua geng Bai itu pasti menyimpan dendam kepada Xiaoyan usai dikalahkan di depan umum dengan sangat memalukan. Xiaoyan sendiri sama sekali tidak takut kepada Bai Cheng dan memusatkan perhatian kembali kepada kompetisi. Yang pertama ini digelar dengan pertandingan Jian yang akan menghadapi murid peringkat ke-33 yang bernama Beiju yang disinyalir sebagai kuda hitam dalam kompetisi ini. Ya, si Beiju yang sering disebut sebagai kuda hitam dalam kompetisi ini sehingga membuatnya bersikap berani merendahkan Jian di hadapan umum. Beiju yang merasa di atas angin dirinya tak tahu jika yang di hadapannya adalah ratu kekerasan Akademi Jianan. Bahkan Lin Suya dan murid top lainnya serta para tetua hanya bisa bergelengkan kepalanya dan seolah-olah mengumamkan alangkah tidak beruntungnya dia. Selanjutnya, Jian tampak mulai tidak sabar dan meminta tetua Sukian untuk segera memulai babak pertamanya. Dengan helaan napas, penatua pertama itu melihat sepertinya akan ada murid cedera di awal kompetisi daftar terkuat ini, sambil mengingatkan lagi agar para peserta saling menahan diri dan tidak menggunakan serangan yang mematikan kepada lawan. Yang dianggap Beiju, tetua Su memberikan peringatan itu kepadanya, yang membuat murid peringkat ke-33 itu dengan penuh kepercayaan diri meminta tetua Su untuk tidak khawatir, dia pasti akan menahan diri pasca pertandingan. Dan tiba-tiba saja Jian bergerak dengan cepat dan langsung menghantam tubuh Beiju hingga ia terbang melayang keluar arena. Dan ditemukanlah pemenang dari pertandingan tersebut yang langsung diumumkan oleh penatua Sukian. Pukulan telak Jian itu tentu saja membuat seluruh penonton hanya bisa termenung, tidak terkecuali Xiaoyan dan Sun Er yang meskipun sudah tahu kalau kemampuan Jian itu kuat, ia tidak menyangka jika kekuatannya akan sebesar itu, dan membuat Xiaoyan teringat perkataan Yellow dan sekarang ia mulai mempercayainya bahwa Jian memanglah salah satu binatang iblis purba yang sangat langka yang masih tersisa.
Jian melirik pandangannya dan segera melompat ke lokasi Xiaoyan berada, yang langsung kena tegur dari Xiaoyan tanpa takut sedikit pun. Malahan persis seperti sedang mengomali adiknya, karena Jian yang terlalu sadis kepada Beju hingga ia terpental keluar arena. Jian tidak peduli sama sekali dengan omelan itu, karena dia memang sudah memendam kekesalan kepada Beju semenjak sebelum dimulainya pertandingan. Pasalnya, Jian sempat mendengar Beju sesumbar akan mengalahkan Xiaoyan di babak selanjutnya. Karena itulah Jian memberi Beju pelajaran terlebih dahulu, agar seperti Xiaoyan lah yang berhutang budi kepadanya dan bersedia terus-menerus memurnikan pil obat lezat untuk ia makan. Xiaoyan hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya, hingga obrolan di antara Xiaoyan dan Jian itu terhenti oleh kedatangan Lin Suya yang ingin nimbrung juga. Diakibatkan ia melihat hubungan dekat antara Xiaoyan dan juga Loli Monster Academy Jianan. Jian hanya menatap Lin Suya dengan acuh tak acuh, mengingat pemuda itu sebagai salah satu murid terkuat yang pernah berhadapan dengannya di kompetisi tahun yang sebelumnya. Akan tetapi sama seperti yang lainnya, ia tak butuh waktu yang lama untuk dikalahkan oleh Jian. Kemudian ia pun melepaskan sayap Doki dan pergi dari stadion dikarenakan ia merasa bosan. Sepenting Alan Jian, Lin Suya mengajukan sebuah permintaan kepada Xiaoyan, yaitu untuk membujuk Jian agar memberi belas kasihan kepada Lin Suya jika mereka bertemu di pertandingan. Namun obrolan mereka terhenti ketika ia mendengar nama Xiaoyan dipanggil dan mengartikan bahwa pertandingan melawan Bai Cheng yang akan segera dimulai.难怪有几分信心，原来是突破了一级。这白城好像变得比上次强不少。不过，光凭这还不够。哼！ Xiaoyan kaget melihat penampilan baru Bai Cheng dengan kepala pelontosnya. Kemudian suara angkuh Bai Shan yang ikut memanas-manasi suasana dengan mengatakan bahwa selama ini kakak sepupunya telah berlatih keras dengan Saitama sendirian demi membalaskan kekalahannya kepada Xiaoyan. Tapi hal itu membuat Bai Cheng geram dan meminta Bai Shan untuk tidak banyak bacot dan segera menutup mulutnya. Kini Bai Cheng ia sudah menyiapkan dirinya kembali untuk melanjutkan teknik rahasia yang sudah ia latih demi mengalahkan Xiaoyan di pertempuran kedua mereka. 我三玄变差了许多，但似乎是某种秘法。虽然宗府比天府。 蓄力发力。 Xiaoyan
萧炎。 Sesuai arahan Bai Cheng, 8 busur berdarah melaju ke arah Xiaoyan. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan memblokirnya dan membuat bagian tengah arena meledak dan debu keruh pun bertebaran di arena. Begitu pula dengan Yao Sheng, sudah tertawa licik melihat Xiaoyan dihajar oleh Bai Cheng dan berharap jika Xiaoyan akan mati. Tidak hanya Liu Pei dan Yao Sheng, Bai Cheng yang sedang ngos-ngosan berharap demikian setelah mengeluarkan seluruh tenaganya dan dia pun tertawa merasa jika kemenangan sudah di genggamannya. Tapi ternyata Xiaoyan tidak terluka sedikit pun, malahan dia keluar di balik debu dengan armor Doki yang diselimuti api surgawi membungkus tubuhnya, yang langsung dikagumi oleh para penatua yang menyuguhkan pertandingan yang bagus di kompetisi ini, karena bisa melihat pemuda belia ini telah berhasil mengendalikan api surgawi dengan sempurna, yang sedikit membuatnya iri. Bai Cheng yang tidak percaya, kemudian ia mengacungkan kembali tombaknya ke arah Xiaoyan bertujuan untuk menyerang kembali. Melihat itu, Xiaoyan segera menembakkan bola api yang langsung meremukkan tongkat Bai Cheng dengan sangat mudah. Kemudian menyudahi pertarungan dengan sebuah ledakan oktan yang ditujukan ke arah dada Bai Cheng hingga membuat Bai Cheng melambung keluar arena dengan begitu keras. 这混蛋想杀我！阿奇， 本场比赛，萧炎胜。